Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Aisyah Afifah, NPMC 1C019043 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari sumber buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Ibu Dwi Martani. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu bab 1 mengenai kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis atau penggabungan usaha merupakan usaha agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan berkembang. Nah, semakin besar suatu entitas atau perusahaan, maka investor akan memperoleh pengembalian investasi yang semakin besar dari investasinya. Nah, beberapa motivasi yang spesifik dikaitkan dengan kombinasi bisnis. Pertama, yaitu menjadikan entitas menjadi lebih besar. Lalu yang kedua, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Dan yang keempat, yaitu kompensasi yang diterima manajemen dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan kebanggaan suatu entitas. Lalu, adapun keuntungan dari kombinasi bisnis, yaitu diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan sebelum melakukan suatu kombinasi bisnis. Jadi contohnya ada entitas A dan entitas B. Nah, entitas A itu sebelum melakukan kombinasi bisnis itu memperoleh nilai 5, dan entitas B sebelum melakukan kombinasi bisnis memperoleh nilai 3 misalnya. Nah, diharapkan ketika entitas A dan entitas B melakukan kombinasi bisnis, maka mereka akan memperoleh nilai lebih dari 8. Namun, yang tetap harus diperhatikan bahwa kombinasi bisnis itu tidak sedikit juga terjadi kegagalan gitu. Karena apa? Karena ini kan ketika menggabungkan dua perusahaan, maka tentunya perusahaan tersebut akan semakin kompleks baik kegiatan dan masalah serta kasus-kasus lainnya gitu. Jadi kalau tidak hati-hati maka justru akan berakhir pada kegagalan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk di pengembangan bisnis. Nah, pengembangan bisnis itu dibagi menjadi dua. Pertama, pengembangan bisnis internal, dan yang kedua, pengembangan bisnis eksternal. Nah, contoh pengembangan bisnis internal yaitu kita contohnya misalnya saya sudah mempunyai perusahaan di bidang kelapa sawit. Nah, ketika saya mau mengembangkan perusahaan di bidang telekomunikasi misalnya, saya harus membangun perusahaan tersebut dari nol lagi gitu kan. Dari nol, bangun dari nol, benar-benar dari awal. Nah, kalau cara yang eksternal yaitu dengan cara mengakuisisi. Jadi, ketika saya sudah mempunyai suatu perusahaan kelapa sawit dan saya mau menambah perusahaan saya di bidang telekomunikasi, maka saya tinggal mengakuisisi perusahaan yang terpercaya dalam bidang telekomunikasi tersebut. Jadi saya tidak harus bersusah payah bangun dari nol, benar-benar dari nol kan. Kalau kita bangun dari nol itu kita belum mendapatkan nama kan, jadi kita benar-benar berusaha keras gitu. Tapi kalau dengan cara akuisisi itu tadi, kita tinggal membangun kepercayaan kepada pihak, membangun kerjasama gitu kepada pihak yang kita percaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek etika dalam kombinasi bisnis. Nah, jadi etika dalam kombinasi bisnis itu yaitu transaksi dalam perusahaan induk dan anak itu harus dihapuskan atau dieliminasikan dan tidak boleh dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi untuk perihal pencatatan transaksi, maka pencatatan transaksi itu tetap dilakukan oleh pihak masing-masing entitas. Jadi kalau entitas A dan entitas B itu bergabung, maka transaksi apapun baik yang dengan pihak yang melakukan kombinasi bisnis atau pihak afiliasi dan pihak non afiliasi, pihak yang tidak ada hubungannya itu, nah itu tetap dicatat masing-masing. Tetapi jika di dalam laporan keuangan konsolidasian, maka tidak boleh menyertakan transaksi dengan pihak afiliasi atau pihak yang bekerja sama tadi, pihak yang melakukan kombinasi bisnis. Itu peraturannya. Nah, selanjutnya kita masuk di jenis kombinasi bisnis. Yang pertama itu ada strategi bisnis. Strategi bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, integrasi vertikal, kedua integrasi horizontal, dan yang ketiga itu konglomerasi.
Nah, di integrasi yang pertama itu integrasi vertikal, yaitu pengakuisisian entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Nah, integrasi vertikal ini pun dibagi dua lagi. Ada yang dinamakan integrasi hulu dan ada yang dinamakan integrasi hilir. Nah, kalau integrasi hulu itu contohnya ketika produsen mie instan itu mengakuisisi produsen atau perusahaan gandum gitu. Jadi mereka bekerja sama. Nah, itu dinamakan integrasi hulu. Jadi bekerja sama dengan pihak pemasok. Nah, kalau integrasi hilir yaitu bekerja sama dengan pihak distribusi. Jadi contohnya perusahaan mie instan tadi mengakuisisi perusahaan retail mie instan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu tadi ada integrasi horizontal, yaitu pengakuisisian entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Contohnya tadi yang perusahaan mie instan mengakuisisi perusahaan kecap gitu, atau saus sambal. Nah, selanjutnya itu konglomerasi, yaitu pengakuisisian entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas yang mengakuisisi. Nah, contohnya tadi perusahaan mie instan itu mengakuisisi perusahaan otomotif. Nah, itu kan berbeda gitu. Nah, kita masuk ke jenis kombinasi yang kedua. Kalau tadi kita membahas strategi, kalau sekarang kita bahas di bentuk entitas atau bentuk entitas dalam kombinasi bisnis berdasarkan bentuk hukumnya. Nah, yang pertama itu disebut dengan merger. Jadi merger itu ketika suatu perusahaan yang mengakuisisi itu, jadi pihak pengakuisisi mengakuisisi pihak lain kan. Nah, contohnya itu kayak perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Namun ketika perusahaan B itu diakuisisi, maka perusahaan B itu harus dibubarkan dan bergabung menjadi entitas A, perusahaan A gitu. Nah, selanjutnya kalau konsolidasian, ketika perusahaan A dan perusahaan B bergabung, maka perusahaan A dan B itu harus dibubarkan. Nah, dan menjadi perusahaan C. Begitu. Jadi dibubarkan dan membentuk suatu perusahaan baru. Nah, kalau akuisisi yaitu contohnya kayak akuisisi saham. Jadi kayak perusahaan Garuda dan Citylink. Jadi perusahaan dua-duanya itu tetap berkembang tapi kayak diawasi oleh pengakuisisinya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk di kombinasi bisnis dan pengendalian. Nah, menurut PSAK 22, kombinasi bisnis sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas itu memperoleh pengendalian atas entitas lain. Nah, yang di bagian pengendaliannya itu menurut PSAK nomor 65, yaitu investor mengendalikan investi ketika itu ada 3 hal. Nah, yang pertama, ketika investor memiliki kekuasaan atas investi. Nah, yang kedua yaitu ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Lalu yang ketiga yaitu ketika investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil melalui kekuasaan atas pihak dari investi. Selanjutnya kita masuk di akuntansi kombinasi bisnis. Nah, yang pertama yaitu ada pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Jadi, jika akuisisi itu diakui secara tidak penuh, maka otomatis akan ada kepentingan dan pengendali. Nah, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dan pengendali dari pihak yang diakuisisi. Lalu, pengakuisisi juga mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitasnya diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal pengakuisisi. Nah, kita masuk selanjutnya di biaya transaksi. Nah, biaya transaksi kombinasi bisnis itu membutuhkan biaya yang besar. Jadi di sana pasti ada beban-beban, yaitu ketika beban maklarnya atau beban hukumnya. Jadi itu juga pasti akan kita catat di jurnal gitu. Selanjutnya masuk di imbalan yang dialihkan.
Nah, pengakuisisi itu membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi, baik itu orang atau pemilik dari perusahaan yang akan kita akuisisi, itu dapat berupa kas, non-kas, efek, utang, atau ekuitas. Nah, kalau kas itu otomatis nilai wajar sama dengan nominalnya. Tetapi jika selain itu maka harus disesuaikan dengan nilai-nilai wajarnya. Nah, selanjutnya kita masuk di goodwill. Yaitu apa itu goodwill? Goodwill merupakan aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang tidak berwujud. Nah, goodwill terjadi jika harga perolehan dari entitas yang diakui lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Jadi contoh yang pertama yaitu akuisisi aset bersih dengan imbalan berupa kas. Jadi contohnya pada tanggal 31 Desember 2015, PT Permata mengakuisisi seluruh aset bersih PT Samara dalam sebuah merger. Nah, jadi ini ada informasinya berupa neraca. Jadi, PT Permata itu mengalihkan imbalan senilai 352 juta untuk mengakuisisi aset dari PT Samara. Nah, PT Permata mengeluarkan biaya legal sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung goodwill. Jadi cara menghitung goodwill itu yang pertama kita catat dulu imbalan yang dialihkan. Jadi imbalan yang dialihkan tadi ada 352 juta. Lalu ditambah dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Jadi maksudnya kepentingan yang dimiliki sebelumnya itu jika PT Permata sebelumnya ada mengakuisisi atau membeli saham di PT Samara misalnya 20% gitu kan. Nah, terus sekarang dengan imbalan 352 juta itu PT Permata tadi membeli lagi sebanyak misalnya 40%. Jadi totalnya kan 40 ditambah 25 itu ada 65. Jadi itu kepentingan yang dimiliki sebelumnya itu yang 25% itu tadi. Gitu. Itu harus dicatat juga ya kalau ada, tapi di contoh ini kan nggak ada. Lalu ada catat juga kepentingan non pengendali. Nah, di sini kepentingan non pengendalinya tuh nggak ada. Karena apa? Karena PT Permata itu mengakuisisi seluruh aset dari PT Samara. Jadi kepentingan non pengendali itu kalau misalnya PT Permata nggak mengakuisisi secara penuh. Jadi sisanya pasti masuk di kepentingan non pengendali. Jadi imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan yang dimiliki sebelumnya ditambah dengan kepentingan non pengendali itu dapat jumlah, jadi totalnya tadi tetap 352 juta ya. Lalu dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi. Nah, aset bersih teridentifikasi ini didapat dari nilai wajar aset dikurangi dengan nilai wajar liabilitas dari PT Samara tadi, seperti yang di neraca tadi ya. Totalnya itu ada 280 juta. Jadi 352 juta dikurang dengan 280 juta akan menghasilkan 72 juta yang disebut dengan goodwill. Nah, goodwill ini bisa timbul ketika PT Permata itu kan kayak mensurvei PT Samara gitu. Jadi dia tuh melihat mungkin di PT Samara ada kelebihan-kelebihan seperti mungkin mempunyai pelanggan yang setia, terus manajemen yang solid dan lain sebagainya. Lalu, ketika kita sudah dapat goodwill, maka kita akan mencatat biaya transaksi. Tadi kan ada biaya transaksi yang biaya legal sebesar 20 juta. Jadi dicatat beban atau beban legal itu sebesar 20 juta di debit dan kas sebesar 20 juta di kredit. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mencatat akuisisi aset bersih. Nah, kita catat kas di debit sebesar 40 juta, lalu piutang usaha sebesar 70 juta, lalu persediaan sebesar 100 juta, tanah sebesar 120 juta, lalu ada bangunan sebesar 300 juta, lalu goodwill tadi 72 juta. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari nilai wajar dari PT Samara tadi. Lalu kita catat itu semua tadi di debit ya, lalu kita catat di sisi kreditnya yaitu utang usaha sebesar 110 juta. Pokoknya kita pindahin aja dari neraca nilai wajar tadi ke penjurnalan kita. Lalu tadi kita kembali di utang usaha 110 juta ya, lalu utang wesel 240 juta dan kas sebagai imbalan yang dialihkan tadi sebesar 352 juta.
Jadi kas yang kita keluarin itu kan dikreditkan tadi kan, itu tuh diberikan kepada si pemilik PT Samara gitu, pada orangnya. Nah, lalu dengan terjadinya akuisisi ini, maka PT Samara dibubarkan dan menghapus bukukan seluruh aset dan liabilitasnya dan berhenti pengoperasiannya. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.